Imam Malik 93 sampai 179 Hijriah adalah ulama besar pendiri mazhab Maliki yang menetap di Madinah. Digelari Imam Darul Hijrah, terkenal dengan kitab hadis Al-Muwatta. Beliau adalah murid dari banyak tabi'in, memiliki hafalan kuat dan sangat menghormati hadis Nabi, hingga selalu berwudu dan memakai wewangian sebelum mengajarkannya. Beliau wafat dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Berikut adalah poin-poin penting kisah Imam Malik. Lahir dan pendidikan. Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia tumbuh di lingkungan yang religius, didukung ibunya untuk belajar, serta berguru kepada banyak tabi'in senior. Imam Darul Hijrah. Julukan ini diberikan karena beliau menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk berilmu, mengajar, dan berfatwa di Madinah, serta enggan meninggalkan kota Nabi tersebut. Kitab Al-Muwatta. Beliau adalah salah satu ulama pertama yang membukukan hadis yang dikenal dengan Kitab Al-Muwatta. Kepribadian dan kewibawaan Imam Malik dikenal berwajah tampan, bermata biru, berwibawa, tegas, dan sangat menjaga kehormatan ilmu. Beliau berani mengatakan tidak tahu jika memang tidak memahami suatu masalah. Metode fikih. Mazhabnya menonjolkan penggunaan hadis serta praktik penduduk Madinah atau amal ahli Madinah sebagai dasar hukum. Kisah dengan Imam Syafi'i. Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Ia pernah berfirasat bahwa seorang pemuda bernama Muhammad akan menjadi orang besar setelah melihat kecerdasannya. Ujian dan wafat. Imam Malik pernah disiksa oleh penguasa karena memegang teguh pendapatnya. Namun, ia tetap teguh. Beliau wafat pada usia 85 tahun pada 10 Rabiul Awal 179 Hijriah. Keluarga Malik bin Anas bin Malik al-Asbahi terkenal sangat religius dan dekat dengan tradisi hadis. Kakeknya adalah salah satu tabi'in yang bertemu para sahabat Nabi. Imam Malik tumbuh pada masa di mana Masjid Nabawi menjadi pusat majelis ilmu. Beliau belajar banyak pada ulama besar, di antaranya Nafi Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan juga Rabi'ah Ar-Ra'i. Imam Malik dikenal sangat teliti. Ia menolak meriwayatkan hadis dari guru yang dianggap kurang kuat hafalannya atau akhlaknya. Imam Malik memiliki ciri khas metode keilmuan yang sendiri. Yang pertama, ada berpegangan pada amal ahlul Madinah. Beliau meyakini bahwa praktik ibadah para penduduk Madinah adalah cerminan paling dekat terhadap amalan Nabi, karena mereka keturunan sahabat dan tinggal di kota Nabi. Yang kedua, menggabungkan hadis, maslahah, dan urf. Mazhabnya terkenal seimbang antara dalil nas dan kemaslahatan umum. Yang ketiga, sikap hati-hati dalam berfatwa. Beliau sering menjawab pertanyaan dengan la adri, yang berarti aku tidak tahu, jika ia belum yakin dengan jawabannya. Karya paling besar dan monumental milik Imam Malik adalah Al-Muwatta, sebuah kitab hadis dan fikih yang dianggap sebagai salah satu kitab hadis tertua yang disusun secara sistematis. Memuat sekitar 1720 hadis, asar sahabat, dan pendapat tabi'in. Dipuji oleh banyak ulama sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sebelumnya munculnya Sahih Bukhari. Imam Malik hidup pada masa Umayyad Khalifat, Bani Umayyah, dan awal Abbasid Khalifat, Bani Abbasiyah. Beliau dihormati para khalifah, tetapi tetap menjaga independensi ilmunya. Kisah terkenalnya adalah ketika khalifah ingin menjadikan Al-Muwatta sebagai kitab hukum resmi negara. Imam Malik menolak karena khawatir memaksa seluruh umat mengikuti satu pendapat dan menghapus keberagaman mazhab. Mazhab Maliki menyebar luas, terutama di Afrika Utara, yakni Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya, Andalusia atau Spanyol Islam, dan Afrika Barat. Madinah pada masa awal mazhab ini menjadi mazhab resmi di banyak wilayah muslim selama berabad-abad.